Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 68 sampai 69. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana. Kita berhenti. Di sini ada yang perlu diperhatikan. Ada dal sukun. Dal sukun ini maka kita membacanya dengan dipantulkan. Qalud, ya, jadi dipantulkan. Qalud lana. Nah, seperti itu. Kemudian di sini nyambung kepada Rabbaka. Kita lanjutkan. Qalud lana Rabbaka yubayyin lana mahi. Di sini yang perlu diperhatikan adalah nun bertemu dengan lam. Di Quran Madinah nun ini dikatakan sebagai nun sukun, cuman nunnya tidak ditulis sebagai tanda bahwa nun ini dimasukkan kepada huruf lam. Yubayyin lana. Jadi nunnya dimasukkan ke huruf lam. Artinya dimasukkan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika kita membacanya jangan sampai dibaca dengan jelas. Jelas itu bagaimana? Jelas itu yubayyin lana, yubayyin lana, yin la itu kan jelas. Nah, sekarang dari yang jelas itu kita masukkan ke lam, yubayyin lana, yubayyin la, yin la. Jadi dimasukkan. Sehingga cara membacanya harus dimasukkan seperti itu, bukan dibaca jelas ya. Kemudian yang kedua, jangan sampai dengung, jangan dibaca yubayyin lana, yubayyin lana, jadi langsung tidak dengung, jadi masuk tanpa dengung. Yubayyin lana, yubayyin lana. Nah, ada tasydidnya di sini. Kemudian di sini mahi. Nah, di sini asal katanya adalah hiya. Tapi kalau kita berhenti menjadi dua harokat. Mahi, hi. Jadi dua harokat. Kalau kita nyambung kepada ayat setelahnya, maka menjadi harokatnya tidak berlaku. Dua harokat tidak berlaku, menjadi satu harokat saja. Yubayyin lana mahi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yubayyin lana ma hiya qala innahu yakul. Nah, di sini ada tanda jim kecil di atasnya kata hiya ini. Jim kecil ini menandakan bahwa kita boleh berhenti, boleh sambung. Boleh berhenti, boleh melanjutkan. Jadi kita seperti yang barusan, yubayyin lana ma hi qala innahu, dan seterusnya, itu boleh. Atau kita menggabungkannya ya, yubayyin lana ma hiya qala innahu, dan seterusnya. Jadi dua-duanya boleh dengan tanda jim kecil di atasnya hiya ini. Kita lanjutkan. Qala innahu yaqulu innaha. Di sini ada nun bertasydid, kita baca dengan dengung. Innahu ya, durasinya dua harokat. Innahu. Di sini huruf ha ya, di bawahnya huruf ha ada waw kecil menandakan bahwa kita membaca harokat ha ini dua harokat. Innahu hu ya. Jadi dibaca seperti itu, jangan innahu yaku. Nah, dengan adanya waw kecil yang ada di sini, innahu yakulu, jadi sama dengan yakulu, hu yakulu, jadi sama-sama dua harokat.
Kemudian nun bertasdid, di sini juga ada nun bertasdid, dua-duanya dibaca dengung. Innahu, innaha, jadi dua-duanya dibaca dengung. Kita lanjutkan. Innaha baqaratul la farid. Kalau kita berhenti di sini, di dot la farid. Apa yang perlu diperhatikan? Di sini ada tanwin bertemu lam, maka kondisinya sama seperti yang tadi, nun mati bertemu lam. Dua-duanya sama. Maksudnya sama bagaimana? Sama-sama dimasukkan dan tanpa dengung. Kalau yang di sini yubayyil lana. Kalau yang di sini baqaratul la. Di sini yilla, yilla. Jadi langsung dimasukkan. Ini baqaratul la. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, yang dimaksud dari dimasukkan itu bagaimana? Yaitu ketika dibaca jangan sampai dibaca jelas. Kalau dibaca jelas, baqaratun la, tun la. Nah, kalau dibaca dengung, baqaratul la. Nah, maka kita masukkan tanpa dengung, baqaratul la, baqaratul la. Seperti itu. Nah, kapan kita membaca baqaratul la? Yaitu ketika kita menyambungkan kata baqarah ini dengan la. Kalau kita berhenti maka tidak berlaku. Contoh, yaqulu innaha baqarah. Nah, karena berhenti maka tidak berlaku lagi tanwin bertemu lam. Akan berlaku dimasukkan ketika ini disambungkan baqaratul la. Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. La faridu wala bikr. Di sini ada tanwin juga bertemu dengan huruf wawu. Ada persamaan di sini. Tanwin bertemu lam dengan tanwin bertemu wawu itu ada persamaan. Persamaannya apa? Sama-sama dimasukkan. Terus perbedaannya apa? Kalau yang di sini masuk tanpa dengung, kalau yang di sini masuk dengan dengung. Jadi kalau di sini dibacanya baqaratul la, tulla, gak ada dengung sama sekali. Kalau yang di sini harus dengung. Faridua, faridua. Jadi ada dengungannya. Jadi dimasukkan. Nah, sebagaimana dijelaskan tadi, apa yang maksud dari dimasukkan adalah dibacanya jangan sampai jelas. Kalau jelas faridun wa, faridun wa, itu dibaca jelas. Nah, sekarang yang dun wa barusan itu dimasukkan, dun masukkan ke wa menjadi faridu, disertai dengan dengungan. Itu bedanya dengan yang pertama itu, jadi yubayyilla ini bedanya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Wala bikrun awanu baina dzalik. Di sini ada tanwin bertemu ain, maka kita baca dengan jelas. Kalau barusan dibaca dengan dengung, dua. Nah, sekarang baca dengan jelas. Bikrun awanu ba. Nah, ini tanwin. Ini asal katanya adalah tanwin ya bertemu dengan huruf ba. Kemudian tanwinnya ini dijadikan satu harokat ya, kemudian diubah ataupun ditambah dengan huruf mim kecil, menandakan bahwa kita membacanya bagaimana? Kita membacanya itu seakan-akan, bukan seakan-akan, tapi memang cara membacanya itu menggunakan mim. Nah, maksudnya bagaimana? Awanum, num. Jadi kalau ditulis bahasa Indonesia itu num, num. Nah, kemudian setelah itu ba. Nah, awanum ba. Jadi ada unsur samarnya sedikit ya. Awanum ba, awanum ba. Seperti itu. Maka di sini kita baca num kemudian ba. Nah, jadi jangan dibaca awanun ba, itu baca jelas namanya. Awanun ba, ini baca jelas. Kalau dibaca dengan dengung 100%, awanum ba, itu juga tidak benar. Maka di sini dibacanya adalah ada unsur dengungnya ya, bukan dengung 100%. Jadi ada unsur
samarnya juga awanuba, karena di dalam sebagian kitab itu juga disebutkan bahwa ketika mengucapkan ini harus ada yang namanya bibir itu berlobang sedikit. Jadi ada bibirnya jangan dikatup 100%. Awanuba, numba seperti itu. Bikrun awanu baina dzalik. Perhatikan di sini lagi ya sebelum melanjutkan. Ini penting dijelaskan. Ketika kita misalkan berhenti di awanun, bagaimana caranya? Wala bikrun awan. Nah, misalkan tidak kuat nafas ya, berhenti di sini menjadi awan. Nah, kemudian kalau disambung ya seperti yang tadi kita baca. Baik, di sini ada short lam kemudian alif yang berbentuk ya. Ini short lam ini menandakan bahwa kita boleh berhenti di dzalik ini. Dzalik boleh berhenti, tapi kita dianjurkan untuk melanjutkan. Dianjurkan atau sebaiknya kita melanjutkan. Contoh bacaan pertama. Awanu baina dzalik. Faf'alu ma tu'marun. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua, dan ini yang sesuai dengan tanda ini, maka kita dianjurkan, lebih dianjurkan untuk membaca dengan contoh yang kedua ini. Awanu baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Baik, kita lanjutkan. Qalu ud'u lana. Nah, ini sama seperti yang tadi. Ya. Qalu ud'u harus ada pantulan. Lud. Jadi pantulan itu maksudnya bagaimana? Jangan sampai gak ada pantulan. Nah, itu maksudnya. Itu ada apa ya? Alasan paling dasar ya, alasan paling insya Allah paling cepat dimengerti. Karena pantulan itu bagaimana? Ya harus ada pantulan, jangan sampai tidak ada pantulan. Qalu da'u, jangan sampai dibaca qalud'u, harus dipantulkan. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Di sini juga sama. Salah satu keistimewaan Quran yang dari Turki ini yang menggunakan Rasm Utsmani ya, bisalah dikatakan sebagai Quran Madinah juga, karena memang sama dengan Quran Madinah yang dari orang-orang yang datang dari Mekah itu. Nah, ini salah satu karakteristiknya ini. Kalau ada kata yubayil di sini, yubayil misalkan sama, maka anunya itu jaraknya ataupun lurus, yang di atas di bawah ini lurus, robbeka, lana, ma gitu. Nah, ini di sini juga sama seperti yang di atas ini. Yubayyil lana, kita membacanya bagaimana tadi? Dibacanya dengan dimasukkan tanpa dengung. Yubayyil lana, yilla. Baik. Yubayyil lana ma launuha. Di sini ada jim lagi. Nah, masih ingat tadi jim apa itu? Jim adalah kita boleh berhenti, boleh lanjut. Bedanya dengan short lam ini apa? Kalau short lam boleh berhenti tapi kita lebih baik lanjut. Dzalika faf'alu, seperti itu. Nah, itu lebih baiknya seperti itu. Kalau yang ini dua-duanya 50%, sama-sama boleh, sama-sama boleh berhenti, sama-sama boleh melanjutkan. Qala innahu yaqulu innaha. Ini juga sama. Innahu, ini juga innahu ya. Ada waw kecil, kita membacanya dengan 2 harokat. Kemudian nun bertasydid kita baca dengan dengung. Innahu 2 harokat. Innahu yaqulu innaha. Nah, seperti itu. Innahu yaqulu innaha baqarah. Misalkan gak kuat, dengan berhenti di sini kita menjadikan huruf ta ini terbaca dengan huruf ha. Sudah dijelaskan pada
pembelajaran sebelumnya. Untuk alasannya bisa dilihat atau disimak video sebelumnya agar kita lebih bisa memahami lebih dalam. Innaha baqaratun safra. Nah, di sini tanwin domatain bertemu dengan huruf shad, kita bacanya dengan samar. Jadi disamarkan. Baqaratun safra'u faqi'un launuha. Ada harokat bendera, kita panjangkan 4-5 harokat ya. Faqi'un launuha. Ini juga ada tanwin bertemu lam, kita masukkan ulla dan tanpa dengung ya, jangan sampai ulla. Jadi tetap menggunakan dimasukkan tanpa dengung. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Ada nun bertasydid, kita dengungkan. Tasurrunna runna. Nah, jadi sekali lagi ini berkali-kali disampaikan bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah untuk dipelajari, dibaca. Dan kalau kita sudah mengetahui cara membaca Al-Quran dan kita bisa lancar membaca Al-Quran, maka ini sangat membantu bagi kita untuk semangat membaca Al-Quran setiap saat, siang maupun malam, sore maupun pagi. Karena baca Quran itu enak bagi orang yang bisa membacanya sesuai dengan hukum tajwid, bukan sesuai dengan kemauannya sendiri. Jadi kita mengikuti panjang pendek yang ada dalam Al-Quran ini, sebagaimana kita juga mengikuti peraturan ataupun syariat yang sudah Allah tentukan. Salat, puasa, haji itu kan ada aturannya. Maka membaca Al-Quran ini pun Allah menggunakan aturan khusus, yaitu ilmu tajwid. Baik, pemirsa Ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup, mari kita baca satu kali lagi dengan bersama-sama ya. Pemirsa bisa menyimak di rumah masing-masing, kita membaca bersama-sama sehingga kita bisa langsung praktek dalam membaca Al-Quran. Mari kita praktekkan bersama, diikuti bacaan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la farid. Baqaratul la faridu wala bikrun awanu baina dhalik. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqarah. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha. Faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Sadaqallahul azim. Pemirsa Ngaji Quran Channel yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu sesi pembelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 68 sampai 69
yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Bagi pemirsa Quran Channel yang belum menyimak video sebelumnya, silakan untuk disimak. Dan jika video ini bermanfaat, jadi konten ini bermanfaat, silahkan disebar sebanyak-banyaknya kepada teman-teman maupun saudara yang membutuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.